Hingga kini, wacana hak angket yang digaungkan baik kubu 01 dan 03 belum juga resmi bergulir di DPR. Fraksi PKB melalui anggotanya Lulu Nur Hamidah menegaskan, partainya akan tetap mendorong digulirkannya hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan pemilu. Niat kita dan juga sekaligus mendalamin berbagai substansi yang terkait dengan hak angket ini, yang secara khusus mungkin bisa kita sampaikan bahwa kita ini ingin membongkar terkait dengan dugaan apakah benar terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang menggunakan semua instrumen negara, instrumen kekuasaan, baik itu melalui politik APBN, apakah itu kemudian dengan dugaan adanya keterlibatan aparat penegak hukum misalnya, ataukah kemudian juga penggunaan ASN atau birokrasi, atau bahkan sumber daya negara yang lain seperti kementerian atau BUMN, termasuk juga mungkin aparat keamanan dan lain-lain, yang ini semuanya harus bisa dijawab melalui hak angket. Meskipun fraksi PKB dengan tegas akan tetap mengajukan hak angket, tetapi tetap menunggu keputusan dari fraksi PDI Perjuangan dan yang lainnya. Begitu pula dengan PDIP yang belum juga resmi mengajukan hak angket karena menganggap bahwa hak angket merupakan aspirasi semua parpol, bukan hanya PDIP. Usai wacana hak angket yang belum jelas, kini kedua kubu bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, TPN Ganjar Mahfud berencana menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden 2024. Ini dilakukan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu. Saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Sementara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga mengaku sudah menyiapkan 1.000 pengacara atau anggota tim hukum untuk mempersiapkan gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Timnas Amin mengaku telah mengantongi sejumlah bukti sebagai dasar gugatan nantinya. Kita sudah menyiapkan tim hukum kami, ya. Tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami, yaitu Pak Ari Yusuf Mansur, ya. Beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin, dibantu oleh wakil ketua, ya. Di dalam tim itu ada Pak Julfan Hamdan Julfan, ya. Beliau bekas ketua MK, dan juga Bapak Refli Harun. Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara. Seperti diketahui, sehari jelang jadwal penetapan hasil pemilu 2024, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara nasional. Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi yang ke-34. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran unggul di sebagian besar provinsi di Indonesia. Publik ini menunggu keputusan politik dari para elit parpol, apakah akan mengajukan hak angket atau mengajukan gugatan ke MK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 oleh KPU akan segera keluar, meski sebelumnya isu hak angket digulirkan. Tetapi hingga kini belum jelas, setidaknya belum ada surat resmi pengajuannya di DPR. Sementara itu, kedua kubu yang perolehan suaranya tertinggal, baik di kubu 01 dan 03 bersiap untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Lalu langkah apa yang akan ditempuh? Apakah betul akan mengajukan hak angket atau justru gugatan MK atau jalur hukum ganda di MK dan juga jalur politik yang ada di DPR yang akan diwujudkan? Bagaimana peluangnya untuk membalikan keadaan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber diantaranya di studio. Nanti akan hadir, sementara sedang menuju ke studio, Pak Zuhad Azi Firmantoro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Amin. Lalu juga ada Kepala Deputi Hukum, lalu ada Fritz Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa, TKN Prabowo Gibran, serta dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak sekalian. Oke, saya ke Bang Zufan dulu. Ini apa
sambil nunggu ke studio nih, ini saya melihat ada apa namanya upaya untuk menghadirkan 1.000 advokat begitu ya dalam menghadapi gugatan di MK. Ini karena memang tudingannya TSM atau seperti apa? Baik, terima kasih Mas Randi. Ya. Jadi kalau dari sisi jumlah 1.000 itu sudah kita miliki anggota 1.000 itu sejak awal kita dibentuk Mas, sebetulnya Mas. Ya. Kalau di dalam SK saja kita itu ada 1.200-an orang yang tergabung di dalam tim hukum ini. Tapi bukan itu sebenarnya substansi dari pembuktian atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Kita tidak bicara soal kuantitas, tetapi kan berbicara soal kualitas gitu ya. Jadi karena melihat barangkali ya, tapi ini menjadi satu tanda, mungkin banyak kemudian para advokat yang gelisah melihat berbagai bentuk pelanggaran dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga makin banyak pula advokat, lawyer, penegak hukum yang bergabung dalam tim hukum nasional Amin ini untuk bersama-sama membuktikan atau kemudian menjelaskan kepada publik dan lebih dari itu meyakinkan hakim telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilu kita maupun hasil pemilu kita pada tahun 2024 ini. Ya, aturannya kan nanti setelah 3 hari penetapan rekapitulasi suara pemilu, artinya batas waktunya kan besok sebetulnya ya, meskipun akan diumumkan hari ini kemungkinan katanya. 3 hari setelah itu akan bisa digelar langsung proses di Mahkamah Konstitusi. Lalu dari tim Amin sudah menyiapkan apa saja dan kapan diajukan ke MK? Iya, seluruh permohonan lalu beserta dengan alat bukti saksi terus kita kumpulkan, terus kita siapkan, dan insya Allah kalau per hari ini ya 90% kita sebenarnya sudah siap. Tinggal menunggu saja kapan diumumkan dan kapan ditetapkannya hasil rekapitulasi itu. Iya. Bung Frits, saya juga dengar dari TKN Prabowo Gibran ini juga tetap akan ada yang disiapkan bukti-bukti menghadapi gugatan ke MK. Ini apa saja bukti-bukti yang akan disiapkan dari kubu 02, Bung Frits? Ya, baik Bang. Pertama-tama, sebagai pernyataan pertama saya mau mempergunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada seluruh partai politik, kepada seluruh relawan serta penyelenggara pemilu yang hadir dalam 14 Februari 2024 dan telah memberikan haknya dan telah memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini merupakan tugas kita bersama. Pemilu proses sudah mau selesai, mari kita berkonsolidasi, rekonsiliasi secara nasional. Itu pernyataan saya pertama. Ya. Pernyataan saya yang kedua adalah, tadi ini Kompas agaknya malu-malu dengan mengatakan bahwa proses rekapitulasi sudah 34 provinsi, tapi tadi Kompas mengatakan Prabowo Gibran menang di sebagian besar. Bukan sebagian besar, tapi dari 34 provinsi yang sudah rekapitulasi, Prabowo Gibran menang di 32 provinsi. Okay. Dan 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Barat itu dimenangkan oleh paslon 1 Amin. Ya. Seperti itu ya Pak Haji ya. Nah, terus yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana persiapan. Jadi Mas Ladi, saya ini kan hadir di hampir semua proses rekapitulasi nasional ya. Jadi dari berbagai proses rekapitulasi ya, dari proses rekapitulasi Pilpres itu, selama proses rekapitulasi itu nggak ada itu keberatan-keberatan yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3 terhadap apa yang selama ini disampaikan, misalnya ada TSM, ada pengerahan. Proses rekapitulasi itu memang ada beberapa keberatan soal jumlah pemilih, kemudian daftar pemilih khusus, bagaimana penggunaan Sirekap, atau misalnya ada data-data yang tidak sinkron kemudian dikoreksi. Saya melihat proses rekapitulasi nasional itu berjalan dengan lancar. Jadi makanya kami agak bingung sebenarnya sama paslon 1 dan paslon 3 mengatakan ada kecurangan, tapi hal-hal tersebut tidak tersampaikan dalam proses rekapitulasi nasional. Seandainya teman-teman itu menemukan ada sesuatu, silakan disampaikan keberatan. Atau misalnya sampaikan catatan khusus. Misalnya provinsi ini kami menemukan ini, provinsi ini kami menemukan ini. Tapi kan ternyata dalam kenyataannya, dalam proses rekapitulasi, paslon 1 dan paslon 3 tidak melakukan hal tersebut. Jadi kami sebagai paslon 2, tentu saja Bung Radi, kami siap dengan apapun dalil yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3. Jalur politik dan jalur hukum kami siap
untuk menyiapkan bukti-bukti yang sebagai proses kami sebagai bagian daripada peserta pemilu. Mungkin dinamikanya ada di daerah, Bung Frits. Mungkin ketika di daerah itu sudah diketuk palu, secara nasional kan otomatis tidak bisa terlalu banyak berproses begitu, karena harusnya ada di daerah. Nah ini kan yang kemudian nanti akan ditelisik dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah bagaimana dengan proses itu? Ya, kalau saya melihat bahwa seandainya paslon 1 dan paslon 3 menemukan sesuatu, kan mereka bisa langsung lapor ke Bawaslu setempat. Okay. Kemudian dalam proses di dalam proses rekapitulasi bisa nih menyampaikan, ini saya bukan ngasihnya clue ya ke Bang Haji dan teman-teman paslon 1 dan paslon 3, tapi bisa mengatakan kami sudah melaporkan ini, tapi ini tidak ditemukan. Nah, kalau seperti itu kan baru kita bisa melihat, oh ternyata dalam proses rekapitulasi hal-hal seperti itu muncul. Tapi kan tidak, Bang. Di dalam proses rekapitulasi semuanya berjalan dengan lancar gitu loh. Jadi saya melihat memang ada sebuah kesengajaan ini dari paslon 3 dan paslon 1 ini untuk dikumpul-kumpul semua sampai nanti semua dikumpulkan di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya mungkin saya melihat apakah itu mungkin strategi dari tim pengacara daripada tim hukum, tapi kami apapun strategi yang akan dipergunakan oleh paslon 1 paslon 3, kami sudah siap untuk menyiapkan bukti-bukti bantahan terhadap yang akan mereka sampaikan. Oke, dan alangkah lebih baiknya memang diajukan secara hukum ini agar lebih legal juga begitu dan lebih tertib begitu mungkin Bung Frits ya, dan pengalaman ya, Anda karena mungkin. Kalau saya melihat bahan undang-undang pemilu kan para partai politik yang mendukung paslon 1 dan paslon 3, paslon 2 kan sudah membayangkan, Mbak. Kira-kira nih proses pemilu kita seperti apa? Dinamikanya seperti apa? Itulah kemudian ada jalur DKPP, Bawaslu, kemudian ada soal MK, ada persoalan TSM, itu kan sudah bisa dibayangkan lah gitu loh. Jadi kenapa kita keluar dari jalur hukum yang sudah pernah kita sepakati dalam undang-undang pemilu? Oke, saya harus sebelum ke Mas Umam, saya harus tanya dulu nih ke Bung Zuhad. Bang Zuhad, bagaimana dengan pernyataan Bung Frits tadi? Katanya kok adem-adem aja tuh, katanya waktu rekapitulasi nggak ada protes apa-apa dari 01 dan 03, dan sekarang tiba-tiba mau ke MK jadi merasa heran apa yang mau diprotes begitu kira-kira. Bagaimana respons Anda, Bung Zuhad? Ya baik, Bang Frits, sebenarnya banyak saksi-saksi kita di level kecamatan sampai dengan provinsi yang sudah menuliskan keberatan sebetulnya. Nah itu nanti yang akan kita jadikan juga salah satu bukti dan penjelasan gitu ya, kenapa kita menggugat di Mahkamah Konstitusi. Yang lebih jauh dari itu sebetulnya kan kita tidak bisa juga melihat dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu ini hanya pada saat rekapitulasi gitu ya. Kita harus melihatnya dari juga jauh sebelum rekapitulasi dimulai gitu. Ada banyak hal. Bawaslu saja memberikan catatan menemukan lebih dari 2.000 pelanggaran gitu ya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Tetapi yang pasti kita dari tim hukum 01 sudah menyiapkan itu gitu. Tidak lalu kita ngomong begini ngomong kosong gitu, enggak lah Bang Frits, insya Allah. Jadi kita prepare benar dan kita akan membuktikan itu ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Ini yang akan ditempuh kemudian di Mahkamah Konstitusi, dan itu memang jalur hukum yang akan ditempuh. Dan dugaan saya benar, di level kecamatan, artinya ini di daerah yang sebenarnya banyak mengajukan keberatan tapi tidak terbawa lah, dalam kata lain sederhananya begitu ya, tidak terbawa ke tingkat nasional, sehingga tidak bisa ada kesempatan lagi untuk berproses di tingkat nasional. Jadi jalurnya mau tidak mau lewat Mahkamah Konstitusi. Baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, saya melihat ini dalam konteks Pilpres ya, dengan selisih suara yang lumayan besar lah. Apakah mungkin gugatan MK akan bisa mengubah keadaan yang saat ini terjadi, Mas Umam? Iya, terkait dengan konteks gugatan PHPU di MK, saya pikir ini adalah sebuah ikhtiar hukum, ikhtiar konstitusional yang dilakukan oleh kubu 01 maupun kubu 03. Terlepas dari potensi menang dan kalah. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati gap suaranya memang sangat-sangat signifikan. Kalau misal perolehan suara dari kubu 01 ditambah dengan kubu 03, itu praktis kalau misal diperbandingkan dengan kubu 02 itu masih ada gap sekitar 16%. Nah 16% itu kalau misal dikonversi dari 204 juta DPT se-Indonesia di pemilu 2024 yang lalu,
maka ada sekitar 32,6 juta suara yang menjadi gapnya. Dan angka itu sangat-sangat spektakuler, bisa 2-3 kali lipat dibanding misalnya di Pilpres 2014, di 2019. Dan untuk pembuktian itu sangat-sangat tidak mudah, karena misal kalau kita merujuk pada pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa pembuktian TSM itu harus dilakukan di 50% provinsi di Indonesia. Artinya bahwa hal itu harus bisa dibuktikan pada level sistematis, terstruktur, dan masifnya itu. Nah, kalau kita merujuk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi misalnya di 2019 yang lalu, karena kemudian konteks TSM itu tidak begitu mudah dibuktikan karena ada aspek kuantitatif dan juga kualitatifnya. Pada level mana dalam kategori sistematisnya itu kan sudah matang, terencana, dan sebagainya. Terstruktur itu seperti apa? Dilakukan oleh sekian banyak elemen-elemen yang dilakukan secara terstruktur misalnya. Nah, kalau misal masif, memang kita bisa melihat, mencermati dari sisi angka. Nah, karena kemudian ketidakmudahan itu akhirnya merujuk pada jurisprudensi, let's say, sebagai putusan di 2019 yang lalu, akhirnya MK juga menyerahkan itu pada Bawaslu. Nah, situasi ini yang tampaknya kalau misal kita cermati, potensi menang dan kalahnya relatif begitu mudah untuk ditebak. Dan barangkali dari kubu 01 dan juga kubu 03, ini bukan soal menang kalah, tetapi bagaimana kemudian bisa menggunakan forum atau akses hukum konstitusional ini sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa ada fakta-fakta yang kemudian perlu dievaluasi dari proses demokrasi ini, termasuk misalnya ketika kubu 03 kemarin menjanjikan ada seorang Kapolda yang siap untuk memberikan kesaksian. Tentu Kapolda ini hanya satu dari 34 atau bahkan sekarang 38 provinsi di Indonesia. Dari sisi masifnya hampir pasti ini tidak akan terpenuhi. Tetapi dari sisi kualitasnya dalam konteks kemampuan, kalau misalnya yang bersangkutan bisa menjabarkan, menjelaskan tentang netralitas, independensi, dan juga modus operandi, kalau misalnya dianggap itu nanti bisa menjadi alat bukti yang cukup kuat, modus operandi penggunaan infrastruktur kekuasaan negara, maka ini bisa menciptakan political attack yang cukup signifikan. Bukan hanya dalam konteks pemerintahan yang ada saat ini, tetapi juga kepada legitimasi pemerintahan yang akan datang. Nah, hal ini yang tampaknya perlu di-manage dengan baik. Kalau dari sisi kalah menang di MK, rasa-rasanya bisa ditebak mulai hari ini. Tetapi kalau misal kemudian dari sisi impact dalam konteks kualitas, barangkali kemudian bisa diperdalam dalam konteks angket. Meskipun angket sendiri juga sepertinya layu sebelum berkembang. Termasuk juga untuk menjawab beberapa hari yang lalu, kita ketahui bersama ada salah satu anggota komite HAM PBB yang mempertanyakan proses pemilu di Indonesia begitu, yang juga melibatkan katanya dinilai cawe-cawe Presiden Jokowi. Nah, ini juga termasuk mungkin untuk menjawab hal itu kepada publik, kepada dunia begitu ya. MK nanti hasilnya seperti itu. Jadi bukan masalah kalah dan menang. Nah, saya ada yang menarik juga nih, Mas Umam. Di kubunya Timnas Amin kita ketahui ada Pak Hamdan Zulfa. Ini seorang ketua MK, mantan ketua MK ya. Lalu di 03 sendiri, cawapresnya sendiri mantan ketua MK. Ada 2 mantan ketua MK yang nanti sama-sama akan juga memberikan kontribusi untuk proses sengketa perselisihan hasil pemilu di 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Anda melihat ini? Analisis Anda bagaimana, Mas Umam? Ya, tentu keberadaan dari beliau-beliau sebagai pihak yang sangat berkompeten, memiliki track record yang cukup kuat, terutama dalam konteks PHPU ini, tentu kita bisa menduga bahwa materi gugatan dan juga alat-alat bukti yang dipersiapkan seharusnya jauh lebih matang, jauh lebih kredibel, dan menjadi satu proses evaluasi yang akan sangat signifikan. Meskipun kalau misal kemudian sekali lagi dalam konteks gap suara, kemudian dari sisi yang lain-lain, tentu perlu kita cermati lebih lanjut. Nah, apakah kemudian misalnya dari kubu 01, kubu 03 punya nggak C1 itu?
Karena banyak dari elemen-elemen dari partai-partai pengusung sendiri yang agak kelimpungan untuk mengumpulkan C1. Sementara di Sirekap sendiri tidak bisa kemudian dilakukan download dari materi C1 itu. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian dalam konteks alat bukti, sekali lagi, ini TSM itu adalah sebuah terminologi yang tidak mudah untuk dibuktikan. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian kita cermati ya, dari sisi timelinenya sendiri juga sangat-sangat terbatas. Membuktikan misalnya gap tadi, ini kalau misal digabung, apalagi kalau partikular, gap antara kubu 01 dengan kubu 02, atau kubu 03 dengan kubu 02 itu bisa berlipat-lipat ganda. Sementara pembuktiannya praktis hanya butuh waktu 2 minggu. Nah, ini seperti proyek Roro Jonggrang ya, yang kemudian sistem kebut semalam, dan itu tidak mudah untuk melakukan itu. Nah, sekali lagi, saya berkeyakinan kubu 01 dan juga 03 akan melakukan yang terbaik. Meskipun dalam konteks pembuktian ini sangat tidak mudah, dan kalah menangnya tampaknya sudah bisa diprediksi, apalagi ada Pak Hamdan Zulfa, ada Prof. Mahfud MD, rasa-rasanya hal itu sudah bisa terprediksi dengan baik, tetapi sekali lagi barangkali yang menjadi niat baik dari beliau-beliau adalah upaya untuk mengevaluasi, meletakkan pada proporsi bagaimana kemudian evaluasi demokrasi dengan segala catatannya bisa dilakukan. Supaya apa? Ada sebuah peringatan yang kemudian bisa diletakkan pada jalur konstitusional daripada kemudian menggunakan mobilisasi kekuatan massa yang justru menciptakan instabilitas politik dan keamanan. Tetapi evaluasi ini harus dilakukan sebagai sebuah ikhtiar perbaikan ke depan. Baik, itu dari proses hukum begitu ya, memandang proses politik di pemilu 2024 yang tidak terselesaikan melalui mekanisme yang ada di KPU sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini prosesnya proses hukum, tapi juga yang berproses di DPR ada proses politik yang digalang oleh sejumlah fraksi partai politik di DPR baik dari kubu 01 dan 03. Tapi yang menarik belakangan ini ada gerilya sepertinya dari partai-partai termasuk Presiden Jokowi saya lihat. Meskipun ditampik oleh sejumlah pihak bahwa ini bukan upaya untuk mengebosi hak angket yang bergulir di DPR. Kemarin Presiden Jokowi ini memanggil 2 menterinya dari PKB yang juga punya dukungan ke Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres. Saya nanti akan tanyakan ke sejumlah narasumber saya bagaimana pertemuan ini, apa dampaknya dan apa maksudnya. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus